Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-61. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Marta Priwok pun kemudian berjongkok di sebelah Ki Sampar Angin. Ketika Ki Marta Priwok meletakkan tangannya di leher Ki Sampar Angin, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. "Bagaimana Ki Marta?" bertanya Wijang. "Ki Sampar Angin telah meninggal." Wijang dan Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. 3 orang telah terbunuh di tempat ini. Sejenak kemudian, mereka bertiga pun telah duduk di atas bebatuan. Dengan nada dalam, Ki Marta Priwok pun berkata, "Apa yang akan kita lakukan terhadap ketiga sosok mayat itu? Bagaimana kita dapat menguburkannya?" desis Wijang. Ki Marta Priwok pun kemudian berkata, "Satu-satunya kemungkinan adalah menguburkan mereka di tepian. Yang dapat kita gali dengan tangan kita adalah pasir tepian. Apakah binatang buas yang berkeliaran di padang perdu itu tidak akan mencium baunya dan menggalinya? Di atasnya kita timbun dengan bebatuan yang cukup kuat. Marilah," berkata Wijang. Namun ketika kemudian ia bangkit berdiri, nampak sekali bahwa tenaganya seakan-akan telah terkuras habis. Ki Marta Priwok yang melihat keadaannya itu pun berkata, "Kita tidak tergesa-gesa, Pangeran. Sekarang kita dapat beristirahat. Tenagaku pun rasa-rasanya telah terhisap habis. Aku harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuanku untuk melawan Aji Sampar Angin itu." "Baiklah, kita akan beristirahat dahulu," desis Wijang. Namun yang kemudian bertanya adalah Paksi Pamekasan. "Tetapi kenapa tiba-tiba Ki Marta sudah berada di tempat ini?" "Aku sudah lama berada di sini. Aku mendengarkan segala pembicaraan kalian dengan Ki Sampar Angin." "Apakah yang menuntun Ki Marta Priwok sampai ke tempat ini?" Ki Marta Priwok menarik nafas panjang, namun kemudian ia pun berkata, "Antara lain adalah Ki Sampar Angin itu. Ketika aku melihatnya, maka tiba-tiba saja timbul keinginanku untuk mengikutinya. Aku tahu bahwa kehadiran orang itu sangat berbahaya bagi orang lain, apalagi di daerah ini, daerah perburuan cincin bermata 3 itu. Karena itu, aku langsung menduga bahwa Ki Sampar Angin juga sedang berburu cincin itu." "Ki Marta Priwok mengikutinya?" Ki Marta Priwok nampak ragu, tetapi kemudian ia pun mengangguk. "Ya, aku pun mengikutinya." Wijang mengangguk-angguk, namun terasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Paksi Pamekasan pun merasakan hal itu pula. Karena itu ia pun kemudian bertanya, "Apakah ada hal lain yang membawa Ki Marta Priwok sampai ke tempat ini?" Ki Marta Priwok terdiam sesaat, namun kemudian ia pun menjawab agak tersendat, Tidak ada hal lain yang membawaku kemari. Mungkin juga ada unsur kebetulan saja." Paksilah yang kemudian bertanya, "Apakah Ki Marta Priwok melihat apa yang terjadi di belakang rumpun bambu siang tadi?" Ki Marta Priwok tersenyum. Katanya, "Ketika kau bunuh orang yang telah membunuh Derpa,
Paksi Pamekasan menarik nafas panjang. Agaknya Ki Marta Priwok menyaksikan pula apa yang telah terjadi itu. Bahkan Ki Marta Priwok pun mengetahui bahwa salah seorang yang terbunuh itu bernama Derpa. Ia tentu mendengar pembicaraan kami, berkata Paksi di dalam hatinya. Namun Wijanglah yang kemudian bertanya, Ki Marta, apakah Ki Sampar Angin juga berada di belakang rumpun bambu itu ketika terjadi pertempuran? Ya, Ki Marta Priwok mengangguk. Tetapi kedua anak muda itu tidak bertanya lebih banyak lagi. Ketika terasa angin semilir, maka tubuh mereka pun menjadi semakin segar. Tetapi mereka masih mempunyai pekerjaan yang harus mereka selesaikan sebelum fajar, mengubur ketiga orang yang telah terbunuh. Ketika matahari kemudian terbit, maka ketiga orang itu pun sudah berbenah diri. Mereka sudah siap meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan ke selatan. Meskipun udara pagi segar telah menyegarkan ketiga orang yang sedang menyusuri jalan panjang itu, namun mereka masih nampak letih. Pertempuran yang terjadi semalam benar-benar telah menguras tenaga mereka. Bahkan kadang-kadang masih terasa sentuhan-sentuhan rasa sakit di dada mereka. Benturan ilmu yang keras serta pengerahan segenap kemampuan benar-benar telah membuat mereka letih. Di sepanjang perjalanan Paksi Pamekasan masih saja berbicara tentang Derpa dan kawannya serta orang yang telah membunuhnya. Paksi Pamekasan masih saja bertanya-tanya, apakah benar ayahnya menghendaki agar Paksi Pamekasan tidak pulang kecuali membawa cincin yang harus dicarinya. Tentu tidak, Paksi, berkata Ki Marta Priwok. Bahkan mungkin benar dugaan Ki Sampar Angin bahwa orang itu adalah alat permainan Haryo Wisoko. Meskipun kau belum mengenalnya, tetapi orang itu tentu agaknya sudah mengenalmu. Tetapi mungkin juga justru Derpalah yang memberitahukan kepadanya bahwa kaulah Paksi yang dicarinya. Tetapi aku sama sekali tidak bersangkut paut dengan Haryo Wisoko itu, Ki Marta. Tetapi Haryo Wisoko atau orang-orangnya mengetahui bahwa kau juga sedang mencari cincin itu. Ki Marta, berkata Wijang kemudian, menurut Ki Sampar Angin, ia adalah saudara tua seperguruan Ki Wirabangga. Ya, aku juga mendengarnya. Tetapi pada saat seperti ini, serta keadaan yang rumit, kita tidak dapat memegang setiap pengakuan seseorang. Bukankah kalian juga pernah mengaku sebagai pengikut Haryo Wisoko, atau mengaku sebagai orang Gua Lampin, atau pengikut siapapun yang kau sebut saja namanya tanpa ada orangnya? Wijang dan Paksi Pamekasan terkejut. Dengan serta-merta Wijang bertanya, apakah Ki Marta Priwok melihat bagaimana kami mengaku sebagai pengikut Haryo Wisoko, atau mengaku orang dari Gua Lampin, atau pengakuan-pengakuan yang lain? Mungkin, maksudku mungkin kalian juga pernah mengaku aku, sehingga orang lain pun dapat juga mengaku dan menyebut pemimpin dari perguruan-perguruan yang memang sedang berburu itu. Tetapi Wijang dan Paksi Pamekasan memandang Ki Marta Priwok dengan sorot mata yang aneh. Bahkan Paksi Pamekasan pun berhenti melangkah, sehingga Wijang dan Ki Marta Priwok pun berhenti pula. Kenapa? Bertanya Ki Marta Priwok. Paksi Pamekasan menarik nafas, namun kemudian sambil menggeleng ia pun melangkah pula. Sementara itu matahari menjadi semakin tinggi, sinarnya terasa mulai menggatalkan kulit. Namun masih terdengar di pepohonan burung-burung liar berkicau dengan riangnya. Burung-burung itu kemudian berterbangan dari satu pohon ke pohon yang lain.
Jika sekelompok burung terbang menjauh, maka kelompok yang lain pun berdatangan. Lagu yang mereka perdengarkan pun menjadi berbeda dengan kelompok sebelumnya, tetapi nadanya tetap gembira mensyukuri kebebasan mereka. "Kalian sekarang akan pergi kemana?" bertanya Ki Martaprawok. "Bukankah kami tidak pernah mempunyai tujuan yang pasti?" sahut Wijang. "Ya, aku tahu. Tetapi kali ini kalian berjalan kemana?" "Kami ingin pergi ke Alas Mentawai, sekedar melihat-lihat apakah isi hutan itu." Ki Martaprawok mengangguk-angguk, namun kemudian sambil menunjuk hutan yang tidak terlalu jauh dari jalan itu, Ki Martaprawok itu pun berkata, "Alas Mentawai adalah hutan yang lebat dan luas, jauh lebih besar dan lebih gawat dari hutan yang nampak itu. Meskipun hutan itu termasuk hutan yang lebat, tetapi Alas Mentawai adalah hutan yang paling gawat." "Jadi tanah itukah yang diberikan ayahanda kepada paman pemanahan?" "Iya." "Kenapa jauh berbeda dengan padi yang sudah menjadi semakin ramai?" Ki Martaprawok menggelengkan kepalanya, katanya, "Entahlah, seharusnya aku bertanya kepada pangeran. Barangkali pangeran pernah mendengar perbincangan mengenai hal itu." "Jika aku mendengarnya, Ki Marta, tentu tidak terperinci." Ki Martaprawok mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Aku mengerti pangeran. Tetapi mungkin pandangan jauh ke depan Kanjeng Sultan sajalah yang tidak dapat kita tangkap sekarang." Wijang tidak menjawab. Dilayangkannya pandangan matanya menyusuri bibir hutan yang membujur panjang tidak terlalu jauh dari jalan yang dilaluinya. Sementara itu kotak-kotak sawah pun membentang luas pula. Seperti biasanya, padang perdu telah menjadi batas antara tanah persawahan dan hutan belukar itu. Meskipun demikian, para petani tidak pernah takut menggarap sawah mereka. Jarang sekali terjadi binatang buas keluar dari hutan untuk mencari mangsa. Di dalam hutan itu seakan-akan telah disediakan makanan yang cukup bagi binatang-binatang buas itu. Tetapi memang pernah terjadi seekor harimau yang sudah tua, yang tidak lagi mampu mengejar kijang yang berlari seperti angin, muncul di padukuhan untuk mencuri seekor kambing. Namun ketuaannya itu pula lah yang telah membuatnya tidak mampu melarikan diri dari kemarahan penduduk padukuhan itu. Ketika harimau itu terjebak oleh seekor kambing yang sengaja diumpankan di sudut padukuhan, maka orang-orang padukuhan yang memang sudah mengintainya beramai-ramai menyerang harimau itu. Sehingga akhirnya harimau tua itu pun terbunuh. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah memasuki sebuah padukuhan yang dikelilingi oleh tanah persawahan yang luas dan subur. Padukuhan itu pun nampaknya juga merupakan padukuhan yang subur. Pohon buah-buahan yang tumbuh di padukuhan itu dapat berbuah lebat. Pohon nangka yang buahnya menempel bukan saja di dahan-dahannya, tetapi juga di batangnya, dari atas sampai menyentuh tanah. Pohon nyiur yang buahnya bergayutan di antara pelepahnya. Sementara itu, tanaman-tanaman yang lain pun nampak hijau segar pula. Ketela pohon, empon-empon dan beberapa jenis sayuran. Bahkan ada yang menanam jagung dan ketela rambat. Batang sirih yang merambat di pohon kelor daunnya nampak sangat rimbun. Sulurnya dan pupusnya yang berwarna hijau muda menjalar mencari pegangan. Tetapi ketika orang yang berjalan di padukuhan itu menjadi heran, padukuhan yang subur itu nampak sepi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Sedangkan pintu-pintu regol meskipun ada yang terbuka, tetapi sebagian besar juga tertutup atau hanya sedikit saja terbuka.
padukuhan ini? Bertanya Wijang. Padukuhan ini nampak begitu sepi. Tidak ada anak-anak bermain di halaman. Tidak ada perempuan yang sedang menidurkan anaknya di serambi. Tidak pula ada laki-laki yang memanggul cangkul pergi ke sawah atau perempuan yang menggendong bakul dari pasar. Ki Marta Priwok mengangguk-angguk, namun ia pun berdesis. Tetapi terasa ada berpasang-pasang mata mengamati kita sekarang ini. Dari balik pintu rumah. Iya, jawab Ki Marta Priwok. Apa yang menarik? Bertanya Paksi. Maksudku, kelengangan ini menarik untuk diketahui apa sebabnya. Iya, tetapi agaknya sulit untuk mendapatkan keterangan tentang padukuhan ini karena tidak ada orang yang berada di luar rumahnya. Gumam Paksi Pamekasan. Marilah kita melihat banjar padukuhan ini, berkata Ki Marta Priwok. Di mana letak banjar padukuhan? Biasanya di pinggir jalan induk seperti ini, tetapi jika tidak ada banjar di pinggir jalan ini, kita akan mengelilingi padukuhan. Kita tentu akan menemukan banjar padukuhan ini atau bahkan rumah Ki Bekel tanpa bertanya kepada siapapun juga. Wijang dan Paksi Pamekasan hanya mengangguk-angguk saja, sementara itu kaki mereka pun melangkah terus menyusuri jalan padukuhan. Namun seperti yang mereka duga, maka mereka pun sampai di sebuah regol bangunan yang mereka duga sebagai banjar padukuhan. Marilah, kita akan masuk ke dalam. Tentu ada petugas penunggu banjar ini, ajak Ki Marta Priwok. Ketiganya pun kemudian telah memasuki regol halaman yang diduganya sebagai banjar itu. Sejenak mereka bertiga mengamati pendopo yang cukup luas, tetapi nampak sejuk. Sepasang pohon sawo kecik tumbuh di halaman, sedangkan beberapa batang pohon melinjo tumbuh di dekat dinding samping halaman. Buahnya yang sudah memerah bergayutan di dahan-dahannya. Nampaknya banjar ini sepi, desis Paksi Pamekasan. Halamannya nampak bersih, tentu ada orang yang menyapunya pagi tadi. Mereka tentu penunggu banjar ini. Apakah Ki Marta Priwok yakin bahwa bangunan ini banjar padukuhan? Bertanya Paksi Pamekasan. Ya, jika bukan banjar lalu apa? Bukankah bangunan ini bukan tempat tinggal? Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Marilah kita cari penunggu banjar ini. Mungkin ia berada di belakang. Atau sudah tidak ada di banjar ini. Demikian ia selesai membersihkan halaman, orang itu pun segera pergi meninggalkan banjar ini. Ki Marta Priwok tidak menyahut, namun ia pun kemudian melangkah ke halaman samping. Bangunan itu memang sepi, tetapi Ki Marta Priwok tidak segera mengajak kedua orang anak muda itu pergi. Ki Marta Priwok bahkan telah pergi ke bagian belakang banjar itu. Wijang dan Paksi Pamekasan mengikutinya saja di belakangnya. Sebuah bangunan kecil terdapat di belakang banjar itu. Ki Marta Priwok yakin bahwa bangunan itu adalah tempat tinggal penunggu banjar itu. Karena itu, maka Ki Marta Priwok pun telah mengetuk pintu rumah kecil di belakang banjar itu. Beberapa kali Ki Marta Priwok mengetuk pintu itu, tetapi tak ada seorang pun yang menyahut. Namun Ki Marta Priwok itu pun kemudian berbisik kepada Wijang dan Paksi Pamekasan. Ada orang di dalam. Wijang dan Paksi Pamekasan pun mengangguk-angguk. Dengan mempertajam pendengaran mereka, maka mereka pun juga mengetahui bahwa di dalam rumah itu bersembunyi tidak hanya seorang. Kisanak, berkata Ki Marta Priwok, kami ingin minta pertolongan. Apakah Kisanak tidak bersedia menolong kami? Kami hanya akan minta sedikit minyak kelapa untuk mencairkan obat.
Nampaknya suara Ki Marta Priwok yang meyakinkan mampu mengetuk hati penghuni rumah kecil itu. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar desir langkah kaki menuju ke pintu. Namun kemudian pintu itu terbuka, maka seorang yang rambutnya sudah ubanan telah terduduk dengan tubuh gemetar. Suaranya pun gemetar pula. Ampun Kisanak, aku mohon ampun. Aku hanya orang tua yang tidak tahu apa-apa. Ki Marta Priwok terkejut melihat sikap orang itu. Namun Wijang segera bergeser maju. Meskipun demikian, ia sempat berbisik di telinga Ki Marta Priwok. Orang itu takut melihat wajah Ki Marta Priwok. Ki Marta Priwok itu tertawa di dalam hati, tetapi ia tidak ingin menyinggung perasaan orang tua yang ketakutan itu, bahkan mungkin akan membuatnya semakin takut. "Kek," berkata Wijang, "kami hanya ingin minta minyak kelapa sedikit saja." Orang tua itu mengangkat wajahnya. Orang yang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu sudah bergeser surut. Yang berdiri di hadapannya adalah anak muda yang berwajah bening. Sambil memandangi ketika orang yang berdiri di depan pintu rumahnya dengan berganti-ganti, orang tua itu bertanya, "Minyak kelapa? Minyak kelapa maksud Kisanak?" "Ya, minyak kelapa," jawab Wijang. "Oh," orang itu masih nampak bimbang, namun kemudian ia pun bangkit berdiri sambil berkata, "Aku akan mengambilkannya, anak muda, tetapi bukankah kalian tidak akan menghukum kami?" "Kenapa kami akan menghukummu, Kek?" Orang tua itu termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Silahkan duduk di serambi belakang banjar itu, anak muda. Aku akan mengambil minyak. Aku akan mengambil minyak itu sebentar di dapur." Beberapa saat Ki Marta Priwok, Wijang dan Paksi Pamekasan menunggu. Mereka sempat melihat sebatang pohon kayu manis di halaman samping. Paksi Pamekasan yang mengambil kulit batangnya sedikit, mencium bau yang sedap sekali. Hampir di luar sadarnya Paksi Pamekasan berkata, "Di rumahku juga ada pohon kayu manis." Adalah mengejutkan sekali ketika di luar sadarnya Ki Marta Priwok itu menyahut, "Umurnya sudah tua sekali, Paksi." Paksi memandang wajah Ki Marta Priwok dengan kerut kening. Sementara itu agaknya Ki Marta Priwok juga terkejut mendengar kata-katanya sendiri. Bahkan pertanyaan Paksi Pamekasan kemudian membuatnya gelisah meskipun Ki Marta Priwok berhasil menyembunyikannya. "Apakah Ki Marta Priwok tahu bahwa pohon kayu manis di halaman rumahku itu umurnya sudah tua sekali?" "Tentu tidak," jawab Ki Marta Priwok dengan serta-merta. "Yang aku maksud, umurnya sudah tua sekali adalah pohon kayu manis itu." "Kayu manis ini?" bertanya Paksi Pamekasan. "Ya." Tetapi Ki Marta Priwok itu memang menjadi gelisah. "Nampaknya pohon ini masih terlalu muda, Ki Marta," berkata Paksi Pamekasan kemudian. Ki Marta Priwok tiba-tiba saja tertawa pendek. Katanya, "Hehehe, aku masih memikirkan padukuhan ini. Karena itu, agaknya aku menjawab seenaknya saja." Paksi Pamekasan tidak sempat bertanya lebih lanjut. Orang tua penunggu banjar itu pun keluar sambil membawa minyak kelapa di dalam sebuah mangkuk kecil. "Inilah minyak kelapa itu, anak muda," berkata orang tua itu. "Terima kasih, Kek," jawab Wijang sambil menerima minyak itu. "Tetapi aku persilahkan kalian duduk di serambi. Tolong kerai bambu itu ditutup kembali." "Terima kasih, Kek. Biarlah aku duduk di emperan itu saja."
"Jangan anak muda, masuklah ke Serambi." "Kenapa, Kek?" bertanya Wijang. Orang tua itu tidak menjawab. Setelah menutup pintu rumahnya sendiri, ia pun melangkah ke Serambi sambil memberi isyarat kepada ketiga orang pendatang itu untuk mengikutinya. Sejenak kemudian, mereka berempat telah berada di serambi belakang Banjar Padukuhan itu. Serambi yang tertutup oleh kerai bambu yang berjuntai sampai ke lantai. "Siapakah kalian bertiga, Kisanak?" bertanya orang tua itu. Orang tua itu mengangguk kecil, tetapi setiap kali dipandanginya wajah Ki Marta Priwok, wajah itu agaknya membuatnya berdebar-debar. Di luar sadarnya, Paksi Pamekasan pun ikut memandang wajah Ki Marta Priwok itu. Wajah yang sebagian tertutup oleh jambang, kumis dan janggut yang tebal. Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Ada yang berbeda pada wajah Ki Marta Priwok itu dengan wajah yang dikenalnya dengan sebelumnya. Tetapi perbedaan itu tidak terlalu nampak. Meskipun demikian, Paksi Pamekasan yakin bahwa Ki Marta Priwok itu adalah Ki Marta Priwok gurunya yang telah menempa dengan berbagai macam laku untuk menguasai ilmunya yang tinggi, meskipun ternyata masih belum mampu mengimbangi Ki Sampar Angin. Namun dalam pada itu, Wijanglah yang menyahut. "Jangan takut, Kek. Meskipun wajah paman agak seram, tetapi ia orang baik. Paman hanya belum sempat mencukur priwoknya." Orang tua itu mengangguk-angguk meskipun masih nampak ragu. Ki Marta Priwoklah yang kemudian bertanya, "Kisanak, aku justru ingin bertanya, apa yang telah terjadi di padukuhan ini? Padukuhan ini adalah padukuhan yang nampak subur. Nampaknya kehidupan penghuni padukuhan ini cukup baik dilihat dari wujud lahiriahnya. Rumah-rumahnya cukup pantas, halamannya yang cukup luas, dan pohon buah-buahan yang berbuah lebat. Sawah pun nampaknya terhampar luas dan tidak akan pernah kekurangan air di segala musim." Orang tua itu mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Lingkungan ini memang subur, Kisanak. Lalu, apakah yang telah terjadi di sini? Padukuhan ini menjadi sepi seperti kuburan." "Untunglah kalian tidak lewat padukuhan ini kemarin." "Apa yang terjadi kemarin?" "Kemarin di padukuhan ini terjadi keributan, bahkan pertempuran yang menimbulkan kematian." "Siapakah yang telah bertempur di sini? Apakah antara penghuni padukuhan ini dengan sekelompok orang yang ingin berbuat jahat? Atau antara kelompok-kelompok yang datang dari luar padukuhan ini?" Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Sekali lagi ia mengamati ketiga orang yang duduk di serambi Banjar itu. Katanya, "Tetapi, bukankah kalian bukan bagian dari orang-orang yang kemarin yang menimbulkan keributan di sini itu?" "Tentu tidak. Apakah ada di antara kami yang mirip dengan orang-orang yang bertempur kemarin di sini?" Orang tua itu menarik nafas panjang. "Entahlah bagaimana mulanya, tetapi dua kelompok orang bertemu dan bertengkar di ujung padukuhan. Kemudian mereka bertempur dengan sengitnya, sehingga salah satu kelompok melarikan diri dan meninggalkan dua orang korban terbunuh. Sementara itu, kelompok yang menang justru telah berbuat semena-mena terhadap orang-orang di padukuhan ini. Mereka menggeledah setiap rumah untuk mencari seorang anak muda yang katanya melarikan diri dari istana Pajang." "Apakah mereka menyebut nama anak muda itu, Kek?" bertanya Paksi.
Wijang menarik nafas panjang. Ia tahu bahwa Paksi Pamekasan sengaja menanyakannya. Meskipun tanpa bertanya pun, ia sudah tahu siapakah yang dimaksud. Orang tua itu memandang Paksi Pamekasan sekilas, namun kemudian orang itu merenung sejenak. Katanya kemudian, "Iya, orang itu menyebut sebuah nama, Pangeran Benowo." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, namun ketika ia berpaling memandang wajah Wijang, hampir saja Paksi Pamekasan tertawa. Wajah itu nampak muram dan gelap, sementara Ki Marta Priwok menggeleng lemah. Wijanglah yang kemudian bertanya, "Apakah Pangeran Benowo itu dapat diketemukan, Kek?" "Tentu tidak," berkata orang tua itu. "Kami sama sekali tidak mengenal anak muda yang bernama Pangeran Benowo. Sepengetahuan kami, pangeran adalah sebutan bagi anak seorang raja. Mungkin Raja Pajang, atau Raja Demak, atau raja yang manapun." "Ya," Ki Marta Priwok menyahut, "pangeran memang anak seorang raja." "Lalu apa yang mereka lakukan setelah mereka tidak menemukan Pangeran Benowo di sini?" bertanya Paksi Pamekasan. "Mereka mencoba memaksa kami untuk menunjukkan di mana Pangeran Benowo bersembunyi. Mereka sudah mendapat keterangan bahwa sehari sebelumnya Pangeran Benowo sedang menuju kemari," jawab orang itu. "Tetapi bukankah jalan bercabang-cabang, sehingga mungkin saja Pangeran Benowo itu mengambil jalan simpang?" desis Wijang. "Iya, kami pun sudah mengatakannya, tetapi orang-orang itu justru marah. Mereka memukuli para penghuni padukuhan ini. Sebelum pergi, mereka sempat mengancam untuk menghukum kami jika ternyata Pangeran Benowo itu bersembunyi di sini." "Bagaimana sikap para bebahu padukuhan ini?" "Tulang punggung Ki Bekel hampir saja mereka patahkan karena Ki Bekel mencoba melindungi rakyatnya." "Bagaimana dengan bebahu Kademangan?" "Semalam kami telah mengirimkan orang untuk melaporkan kepada Ki Demang, tetapi sampai siang ini kami belum mendapat keterangan. Tetapi entahlah jika orang itu sudah langsung menemui Ki Bekel di rumahnya." Ki Marta Priwok pun kemudian berkata, "Jika demikian, kami tidak akan terlalu lama di sini, Kisanak. Kami tidak ingin menjadi sebab Kisanak dan orang-orang padukuhan mengalami kesulitan karena kehadiran kami. Jika orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu melihat kehadiran kami, mungkin mereka akan berbuat sesuatu yang semakin menyulitkan penghuni padukuhan ini." "Tetapi, bukankah kalian bukan termasuk orang-orang dari gerombolan yang saling bertengkar itu?" "Tentu tidak, Kek," jawab Paksi Pamekasan. "Kami hanya kebetulan saja lewat." "Jika demikian, hati-hatilah Kisanak," pesan orang tua itu. "Baik, Kek, kami akan berhati-hati," jawab Wijang. Namun ia pun masih juga bertanya, "Tetapi, apakah jalan ini akan sampai ke Alas Mentaok?" "Apakah kalian akan pergi ke Alas Mentaok?" orang tua itu ganti bertanya. "Kami hanya ingin tahu saja," jawab Wijang. Ki Marta Priwok menggamit anak muda itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.